Science in Fighting itu meneliti bahwa ketika orang terkena pukulan di wajah, ya, ketika orang terkena pukulan 1 kali di wajah, maka yang terjadi adalah itu ada yang namanya sinapsis di otak itu, guys, yang listrik, ya. Otak itu kan terdiri dari getaran-getaran listrik gitu ya. Nah, sains mengatakan, ya, meneliti bahwa ketika orang terkena 1 pukulan di wajah, maka yang terjadi adalah aliran listrik ini terganggu, guys. Maka yang terjadi ketika orang kena pukulan 1 kali dan telak, maka yang terjadi adalah dia limbung. Nah, kemudian sains itu melanjutkan, ketika orang itu terkena 2 kali pukulan, ya, lebih dari 1 kali, entah 2 kali, entah 3 kali, dan pukulan itu tepat mengenai di wajah, yang terjadi adalah akan terjadi yang namanya blackout. Hai guys, para Wing Chun lover yang ada di Indonesia dan para Wing Chun lover yang ada di seluruh dunia dan bisa memahami bahasa Indonesia. Bertemu lagi dengan saya di program acara My WSL Wing Chun Journey. Oke, silakan masuk dulu. Mohon maaf kita terlambat 5 menit karena tadi ada kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Namun tidak akan mengurangi kegairahan kita untuk berbagi pengetahuan mengenai pemahaman dan konsep yang benar dari Wing Chun. Oke guys, di My WSL Wing Chun Journey ke-20 kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sering dijadikan ciri khas dalam Wing Chun. Oke. Nah, sebelum kita mulai ini sambil nunggu pada masuk dulu. Sebelum kita mulai tunggu pada masuk dulu. Ingat, kita punya 4 channel guys. Yang pertama kita punya channel YouTube. Channel YouTube kita namanya Combat Wing Chun, tempat kita mengupload semua video-video yang ada di Combat Wing Chun Indonesia. Kemudian yang kedua kita punya channel Facebook fanpage yang tempat kita live ini, namanya Combat Wing Chun. Tolong di like juga ya. Terus kita punya channel Instagram namanya CVT Indonesia, tempat kita terbiasa berbagi atau mengupload video-video jawaban dari Q&A yang datang dari kita, yang datang kepada kita. Yang keempat kita punya channel diskusi namanya CVT Diskusi Wing Chun, forum Telegram. Bagi yang ingin bergabung, nomornya ada di Facebook fanpage kita. Silahkan message ke sana, nanti tim kami akan memasukkan Anda di forumnya. Oke guys, di pertemuan yang ke-20 ini kita akan membahas sebuah tema yang menjadi ciri khas dalam Wing Chun, namun juga sebagai sesuatu yang paling sering disalah fungsikan dalam pembelajaran Wing Chun. Tema kita di My WSL Wing Chun Journey ke-20 ini adalah Chain Punch Wing Chun. Wah, jadi bagi yang masih bingung Chain Punch itu apa gitu kan, Chain Punch itu adalah pukulan beruntun dari Wing Chun. Oke. Jadi orang sering tanya ketika kita setelah nonton film Ip Man gitu kan, biasanya orang sering tanya, itu orang Wing Chun tak mukul bener secepat itu ya? Ini ciri khasnya guys. Jadi ini ciri khas dari pukulan Wing Chun, yaitu Chain Punch, atau dalam bahasa kantonnya disebut dengan nama Lin Wan Kun. Jadi ini adalah ciri khas pukulan dalam Wing Chun, yang dimana ini bisa disebut salah satu senjata khasnya dari Wing Chun. Tapi cilakanya guys, nah seperti biasa, cilakanya kadang senjata khas dari Wing Chun ini kadang disalah fungsikan oleh sebagian orang yang bahasanya mungkin kurang paham dengan konsep kenapa Lin Wan Kun ini dilakukan, atau kenapa konsep Chain Punch ini dilakukan, sehingga pada akhirnya jadi cuma semacam fancy dancing, jadi cuma semacam gerakan yang indah dilihat, padahal fungsinya itu sangat luar biasa. Dan kali ini kita akan bongkar-bongkaran lagi bagaimana rahasia atau bagaimana konsep dalam melakukan Chain Punch Wing Chun. Oke, seperti biasa kita mulai dulu dari yang pertama. Ya, sebentar, goyang ya. Kita mulai dulu dari yang pertama adalah
konsep. Nah, seperti biasa ketika kita bicara tentang Wing Chun, kita selalu berbicara tentang konsep dan tujuannya, gitu ya. Lin Wan Kun atau Chain Punch dalam Wing Chun itu merupakan salah satu konsep yang bisa dibilang cukup modern. Ya, kenapa dibilang cukup modern? Jadi ketika Sifu mengajarkan saya tentang mindset tentang Lin Wan Kun atau Chain Punch ini, beliau mengibaratkan itu sebagai senjata semi otomatis, gitu ya. Jadi kalau kita bicara perkembangan senjata ya, perkembangan senjata dari dulu kan pertama kita tahu senjata yang dimasukin pelurunya satu-satu di kokang, nah, baru ditembak. Kemudian lebih modern lagi yang seperti senapan koboi gitu, yang ditarik cekrek, nah baru tembak duar, yang nembaknya seperti ini atau gini ya, seperti itu. Oke, kemudian beralih lagi menjadi tanpa harus dikokang, dia cuma bisa tembak satu-satu, dar. Dan yang terakhir, yang paling modern itu ada senapan semi otomatis yang bisa dibuat otomatis dan manual, yang dimana ketika dia otomatis, dia sekali pencet dia bisa menembak beberapa kali, dadadar, seperti itu ya. Nah, Wing Chun, konsep Chain Punch Wing Chun itu dinilai sebagai sebuah konsep yang sangat modern dalam sistem persenjataan yang ada, gitu ya. Kenapa? Karena secara konsep yang namanya Chain Punch itu sebenarnya adalah senapan semi otomatis dalam konsep senjata. Jadi konsepnya Lin Wan Kun itu adalah senjata semi otomatis yang bisa dibuat manual, dar, atau bisa dibuat otomatis, dadadar, seperti itu. Jadi kalau bahasanya sering disebutkan bahwa Wing Chun itu adalah sophisticated fighting system atau sistem bertarung yang canggih. Itu memang realitanya seperti itu, guys. Salah satu bukti bahwa ini canggih adalah adanya sistem Chain Punch atau Lin Wan Kun ini, karena diibaratkan sebagai senapan semi otomatis, gitu ya. Jadi kenapa dia disebut sophisticated canggih? Karena itu, guys. Jadi beberapa konsep-konsepnya itu memang bahasanya kita melewati zamannya, seperti itu ya. Wah, gaya banget ya. Jadi konsepnya seperti itu, bahwa tembakan atau pukulan seorang praktisi Wing Chun itu harus bisa menjadi seperti senapan semi otomatis. Bisa manual, dar, bisa juga semi otomatis atau otomatis, dadadar, yang sekali tembak dia bisa melepaskan beberapa pukulan, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita bicara dengan konsep, tujuannya apa, gitu kan? Nah, tujuannya apa? Orang melakukan Chain Punch ya, itu tujuannya sebenarnya cuma satu, guys. Tujuannya adalah untuk meng-KO-kan lawan. Oke, jadi science ya. Kita bicara science. Ini hubungannya dengan Chain Punch dan science in fighting ya. Kita harus selalu kaitkan apakah benar ini berkorelasi atau tidak, kan seperti itu. Nah, science in fighting itu meneliti bahwa ketika orang terkena pukulan di wajah ya, ketika orang terkena pukulan satu kali di wajah, maka yang terjadi adalah itu ada yang namanya sinapsis di otak itu, guys, yang listrik ya. Otak itu kan terdiri dari getaran-getaran listrik, gitu ya. Nah, sains mengatakan ya, meneliti bahwa ketika orang terkena satu pukulan di wajah, maka yang terjadi adalah aliran listrik ini terganggu, guys. Maka yang terjadi ketika orang kena pukulan satu kali dan telak, maka yang terjadi adalah dia limbung. Nah, kemudian sains itu melanjutkan, ketika orang itu terkena 2 kali pukulan ya, lebih dari 1 kali, entah 2 kali, entah 3 kali, dan pukulan itu tepat mengenai di wajah, yang terjadi adalah akan terjadi yang namanya blackout. Sehingga ketika getaran listrik ini terkena pukulan 1 kali otak kita, maka jadi dia akan seperti seperti tegangan listrik yang turun, gitu ya. Tapi ketika terkena 2 kali di waktu yang cepat, seperti itu, maka yang terjadi adalah dia akan blackout. Nah, blackoutnya ini bisa terjadi cepat, bisa terjadi dalam waktu yang lama. Makanya sering kita lihat dalam pertandingan ya, yang paling gampang kita sebut dalam pertandingan, atau ketika kita melihat video-video orang street fighting gitu kan, orang kena pukul bam 2 kali seperti itu, dia langsung jatuh dan tidak bangun. Itu yang terjadi adalah yang namanya aliran listrik di otaknya itu mengalami blackout. Nah, blackoutnya ini bisa lama, bisa juga sebentar. Kadang ada yang sebentar dia jatuh,
kemudian ketika dia bangun dia tidak sadar apa yang sedang terjadi. Itu namanya sedang blackout. Nah, berdasarkan sains seperti itulah makanya diciptakan yang namanya chain punch dalam Wing Chun. Maksudnya adalah tujuannya itu adalah untuk menciptakan blackout. Oke, jadi konsep diciptakannya chain punch itu tujuannya adalah untuk menciptakan blackout. Ketika seseorang sudah kena pukul dar gitu dan setelah limbung, nah dalam konsep Wing Chun yang harus kita lakukan adalah jangan biarkan dia hanya limbung. Ketika dia sudah kena 100 kali pukulan dar, kita harus lanjutkan dengan pukulan dadar 2 atau 3. Sehingga yang terjadi adalah ketika seseorang itu terkena pukulan chain punch Wing Chun, maka yang terjadi adalah tidak hanya limbung tapi juga blackout. Karena ingat sekali lagi, konsep dalam Wing Chun itu adalah total incapacitation as soon as possible. Jadi pelumpuhan total secepat mungkin. Sehingga inilah kenapa konsep yang berkorelasi, kenapa Wing Chun pada akhirnya menciptakan yang namanya chain punch seperti itu ya. Jadi itu konsepnya, senjata semi otomatis yang bisa dibuat manual, yang bisa dibuat otomatis tergantung dari kondisinya. Dan yang kedua, konsep tujuannya adalah membuat otak itu menjadi blackout sehingga pada akhirnya lawan itu tidak sadarkan diri. Oke ya, itu kalau kita bicara secara konsep dan tujuan. Kita lanjut. Tumben nih sepi-sepi aja nih yang komen.